Selamat datang di video pembelajaran web Python. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan apa itu Python, Flask, dan Scilite. Python adalah bahasa serbaguna yang kuat, dipilih karena kemudahannya dan ekosistemnya yang kaya akan library yang mendukung pengembangan aplikasi modern. Flask adalah kerangka kerja Python yang cepat dan mudah digunakan, yang memungkinkan Anda membangun aplikasi web dengan struktur yang Anda inginkan, menjadikannya pilihan ideal untuk proyek sistem POS yang membutuhkan kontrol penuh. Scilite adalah solusi database yang paling mudah dan ringkas, menyimpan semua data Anda dalam satu file sederhana tanpa memerlukan server database yang kompleks. Ini adalah web yang telah saya buat, yaitu Supermarket Management System untuk mengelola barang-barang supermarket. Sebelum masuk, Anda harus memasukkan username dan password untuk mengetahui Anda masuk sebagai user atau admin. Ini adalah halaman dashboard admin, yaitu halaman utama setelah admin berhasil login. Ini adalah halaman manajemen inventaris produk. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan produk baru dengan mengisi data seperti SKU produk, nama produk, harga jual, dan stok awal. SKU digunakan sebagai kode unik untuk membedakan setiap produk. Halaman ini berfungsi untuk memastikan data produk tersimpan dengan rapi dan memudahkan pengelolaan stok di dalam sistem. Halaman ini berisi tentang total laporan penjualan yang berhasil dijual. Kali ini saya akan login sebagai user untuk menunjukkan isi pada halaman user. Ini adalah halaman System Point of Sale atau POS untuk kasir. Pada halaman ini, kasir dapat mencatat transaksi penjualan yang sedang berlangsung. Di bagian atas terdapat fitur catat transaksi baru untuk memasukkan total penjualan. Sementara itu, di bagian bawah ditampilkan daftar produk yang berisi informasi nama barang, harga, dan subtotal harga. Setelah menyimpan transaksi, data akan disimpan di halaman admin. Halaman ini membantu kasir melakukan proses penjualan dengan cepat, rapi, dan terintegrasi dengan data stok. Kita lanjut ke codingannya untuk membuat web supermarket management system. Kode ini berfungsi untuk menginisialisasi aplikasi Flask sekaligus mengatur konfigurasi utama aplikasi. Di dalamnya, aplikasi disiapkan agar dapat berjalan dengan aman dan terhubung ke database. Flask dibuat sebagai objek utama aplikasi, lalu dikonfigurasi untuk menggunakan database Scilite bernama Supermarket DB sebagai tempat penyimpanan data. Selain itu, Secret Key digunakan untuk menjaga keamanan session dan fitur flash agar data tidak mudah dimanipulasi. Konfigurasi SQLILCHIMY track modifications dimatikan agar aplikasi lebih ringan dan tidak menampilkan peringatan yang tidak perlu. Secara keseluruhan, bagian kode ini merupakan dasar penting agar aplikasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan terhubung ke database. Bagian kode ini digunakan untuk mendefinisikan struktur database models pada aplikasi supermarket berbasis Flask. Model-model ini menentukan tabel apa saja yang ada di database, kolomnya, serta hubungan antar tabel, sehingga aplikasi dapat menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Kode ini digunakan untuk menginisialisasi database melalui perintah CLI command line interface agar aplikasi siap digunakan. Saat perintah Flask init db dijalankan, seluruh tabel lama akan dihapus lalu dibuat ulang sesuai model yang ada, sehingga database berada dalam kondisi bersih. Setelah itu, kode ini otomatis menambahkan akun default, admin dan user beserta data produk awal ke dalam database. Dengan adanya fungsi ini, developer dapat dengan cepat menyiapkan database baru tanpa harus menginput data secara manual, sekaligus memastikan aplikasi langsung bisa digunakan untuk login dan melakukan transaksi. Bagian kode ini digunakan untuk mengatur proses autentikasi pengguna dalam aplikasi, mulai dari login, ganti password, hingga logout. Melalui kode ini, aplikasi memeriksa apakah pengguna sudah login atau belum, memverifikasi username dan password yang dimasukkan, lalu menyimpan status login dan peran pengguna admin atau user ke dalam session. Berdasarkan perannya, pengguna akan diarahkan ke halaman yang sesuai, seperti dashboard admin atau sistem kasir POS.
Bagian kode ini digunakan untuk mengelola halaman dashboard admin dan laporan penjualan. Kode ini membatasi akses agar hanya pengguna dengan role admin yang dapat membuka halaman tersebut. Pada halaman dashboard admin, sistem menampilkan ringkasan data seperti jumlah total produk dan jumlah total transaksi sebagai gambaran kondisi sistem. Sementara itu, halaman laporan penjualan berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh transaksi yang diurutkan berdasarkan waktu terbaru serta total penjualan keseluruhan, sehingga admin dapat memantau aktivitas penjualan dan kinerja sistem secara menyeluruh. Lalu ada sistem POS, bagian kode ini digunakan untuk mengelola sistem kasir point of sale POS dalam aplikasi. Kode ini memastikan hanya pengguna yang sudah login yang dapat mengakses halaman POS. Di halaman ini, sistem menampilkan daftar produk beserta stoknya, lalu memungkinkan kasir memilih jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Saat transaksi disimpan, aplikasi akan membuat data transaksi baru, menghitung total harga secara otomatis, mencatat detail setiap produk yang dibeli, serta mengurangi stok produk sesuai jumlah pembelian. Dengan fitur ini, proses penjualan dapat dilakukan secara terstruktur dan data transaksi tersimpan rapi di database. Kode ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Flask. Kode ini memastikan bahwa aplikasi hanya dijalankan ketika file Python tersebut dieksekusi secara langsung, bukan saat diimpor oleh file lain. Perintah app run debug to membuat server Flask aktif dan menyalakan mode debug, sehingga memudahkan pengembangan karena error akan ditampilkan secara detail dan perubahan kode bisa langsung terlihat tanpa perlu menjalankan ulang aplikasi. Lalu ada file base berfungsi sebagai template utama yang menjadi kerangka tampilan semua halaman website. File ini mengatur struktur dasar, menu navigasi sesuai status login dan role pengguna, pemanggilan CSS, serta menampilkan notifikasi flash message. Dengan file base, tampilan website menjadi konsisten dan kode lebih rapi karena tidak perlu menulis ulang layout di setiap halaman. Lalu ada file edit, produk berfungsi sebagai halaman untuk mengedit data produk dalam sistem inventaris. Halaman ini menampilkan informasi produk yang sudah ada, lalu memungkinkan admin mengubah data seperti SKU, nama produk, harga, dan stok. Setelah perubahan disimpan, data akan diperbarui di database, sedangkan tombol kembali digunakan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke halaman inventaris. Lalu ada file edit transaction berfungsi sebagai halaman untuk mengedit data transaksi penjualan. Halaman ini menampilkan informasi transaksi seperti ID, waktu transaksi, dan kasir yang mencatatnya, lalu memungkinkan admin mengubah total nominal transaksi. Setelah disimpan, perubahan akan diperbarui di database, sedangkan tombol kembali digunakan untuk membatalkan perubahan dan kembali ke halaman laporan penjualan. Lalu ada file edit user berfungsi sebagai halaman untuk mengedit data akun pengguna. Halaman ini memungkinkan admin mengubah username dan role pengguna, serta mengganti password secara opsional. Jika password tidak diisi, maka password lama tetap digunakan. Perubahan yang disimpan akan diperbarui di database, dan tersedia tombol untuk kembali ke halaman manajemen pengguna. Lalu ada file inventory berfungsi sebagai halaman manajemen inventaris produk untuk admin. Halaman ini digunakan untuk menambahkan produk baru, menampilkan daftar seluruh produk, serta mengedit dan menghapus produk yang ada. Melalui halaman ini, admin dapat mengelola data produk seperti SKU, nama, harga, dan stok agar inventaris supermarket tetap terkontrol dan selalu terupdate. Lalu ada file login berfungsi sebagai halaman login pengguna. Halaman ini digunakan untuk menerima username dan password dari user atau admin, lalu mengirimkannya ke sistem untuk proses autentikasi. Jika data benar, pengguna akan masuk ke halaman sesuai perannya, sedangkan jika salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu ada file POS berfungsi sebagai halaman sistem kasir point of sale POS. Halaman ini digunakan oleh kasir untuk memilih produk, menentukan jumlah pembelian, menghitung total harga secara otomatis, dan menampilkan struk belanja sementara. Setelah transaksi disimpan, data penjualan akan dikirim ke server untuk dicatat ke database dan stok produk akan dikurangi sesuai jumlah yang terjual. Lalu ada file sales report berfungsi sebagai halaman laporan penjualan untuk admin.
Halaman ini menampilkan total penjualan keseluruhan serta daftar detail transaksi yang telah tercatat, termasuk waktu transaksi, produk yang dibeli, jumlah, total nominal, dan kasir yang mencatat. Selain melihat laporan, admin juga dapat mengedit atau menghapus transaksi melalui halaman ini untuk keperluan koreksi data. Lalu ada file admin dashboard berfungsi sebagai halaman utama admin. Halaman ini menampilkan ringkasan statistik seperti total produk dan total transaksi, menyediakan akses cepat ke fitur penting seperti manajemen inventaris, laporan penjualan, dan manajemen pengguna, serta menyediakan opsi ganti password. Dashboard ini membantu admin memantau dan mengelola sistem secara efisien dari satu halaman. Dan yang terakhir ada file style.cs berfungsi untuk mengatur tampilan dan desain keseluruhan website agar terlihat rapi, konsisten, dan mudah digunakan. CSS ini mengatur gaya umum halaman, layout container, header dan navigasi, form input, tabel data, tombol, serta pesan notifikasi fly message. Dengan adanya file ini, tampilan aplikasi menjadi lebih profesional, nyaman dilihat, dan seragam di semua halaman tanpa perlu mengatur desain satu persatu di file HTML. Setelah ini saya akan memperlihatkan hasil proyek Supermarket Management System.